Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna bihaffiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah mudah-mudahan Allah beri kita nikmat iman dan Islam ini terus selama-lamanya. Dalam segala keadaan kita terus dalam keadaan iman dan ihsan. Dan mudah-mudahan kita semua diberi Allah Ta'ala kesehatan sampai akhir hayat, iman dan sehat menyertai kita semua, amin. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, yang lagi dirundung susah diganti dengan bahagia, dan gak susah-susah walaupun susahnya datang, amin. Dan mudah-mudahan yang punya hajat, qabul hajatnya. Ya, khususnya yang hajatnya mau nikah, mudah-mudahan ketemu jodoh yang bisa bahagiakan dunia akhirat. Yang pengen punya anak diberi keturunan yang soleh dan solihah. Yang hajatnya pengen dapat pekerjaan, mudah-mudahan gak dapat pekerjaan tapi bisa jadi bos yang memperkerjakan orang, amin. Ikhwani rahimakumullah. Baru saja saya dengan santri-santri, beberapa anggota keluarga, secara khusus beberapa orang saja menahlilkan ayah saya, karena hari ini hari Senin, kebetulan pas tanggalnya tadi 12 Rabiul Tsani, kemudian juga harinya sama hari Senin, itu pas 5 tahun wafatnya ayahanda saya, ayah saya. Almarhum ayah saya, nggak terasa sudah 5 tahun. Nah, saya mau cerita sedikit. Banyak hal yang saya dapatkan dengan ayah saya tentunya. Karena saya sekarang usia 45 tahun. Berarti waktu itu 40 tahun saya bersama ayah saya. Selama 40 tahun kan tentunya banyak kenangan yang tak bisa diulangi ya. Dan kenangan yang tak mungkin terlupakan dalam perjalanan waktu. Tapi ada hal-hal yang menarik. Di antaranya, almarhum ayah saya itu tidak pernah merepotkan saya sebagai anak. Jadi anak ini enggak direpotkan. Anak enggak diberi beban. Semuanya dibuat ringan dan mudah oleh ayah saya. Jadi ayah saya enggak pernah ngomong ke saya, bantu cuci-cuci piring, itu enggak pernah. Tapi kelihatan piring menumpuk di dapur, ya. Itu ayah saya yang buruan ke dapur, kemudian cuci piring dan lain sebagainya. Kalau anaknya mendekat mau bantu, dilarang. Enggak. Ya, ini adalah amal yang nanti insya Allah membuat ayahmu masuk surga. Ya ini katanya. Ya, membantu keluarganya. Sehingga kalau malam hari saat anggota keluarga tidur, ya, ayah saya bangun untuk sholat, kemudian selesai munajat, itu ke dapur. Biasanya orang selesai munajat kan terus kembali ke kamar gitu ya. Kalau ayah saya ke dapur. Untuk apa? Lanjut cuci piring. Kalau ada mungkin piring, gelas dan kawan-kawannya di dapur yang belum dicuci. Ya, dicuci. Dan itu enggak ada orang yang tahu ya anaknya ya, yang tahu anaknya dan tentunya ibu saya selaku istri. Nah, ibu saya dilarang untuk cuci piring. Nah, ini tugas saya. Itu tugas saya. Enggak mau ngerepotkan keluarganya. Dan itulah yang disebutkan dalam doa Nabi Muhammad SAW, rahimallahu mura'an a'ana waladahu ala birrih atau kama qala SAW. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk bisa jadi anak yang berbakti kepadanya. Karena kalau nanti anak disuruh-suruh nolak, itu nanti jadinya anak enggak bekti. Ya, makanya enggak disuruh-suruh, nyantai. Itu yang pertama. Yang kedua, ini banyak hal sebetulnya ya.
banyak hal. Yang kedua, ayah saya nggak pernah ruwet sama urusan duit. Maaf pemirsa, ini ada sedikit rahasia, sebetulnya malu kalau saya bahas. Ya, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan jadi ilmu. Ayah saya ini kan selain membantu ibu saya jualan sate gulai dulu ya. Sate gulai itu resminya jualan ibu saya, ayah saya membantu. Bantu ngipasi sate, bantu nusukin sate, itu kenangan yang indah sekali. Ya, kemudian menghidangkan kepada yang membeli. Ini pekerjaan ayah saya. Nah, selain itu ayah saya jual beli barang antik dan jual beli batu akik. Ya, batu akik itu. Lah yang buat saya itu waktu itu sedikit protes sama ayah saya. Beli tapi nggak pernah untung. Beli nggak pernah untung. Kenapa nggak pernah untung? Karena kalau beli barang, misalnya beli akik 5 gitu ya, datang tamu, tamunya dikasih akik. Datang tamu, tamunya dikasih akik. Nanti pergi ke alun-alun utara, itu ada pedagang-pedagang akik. Nanti kalau ada orang yang di situ butuh duit, ya lihat ayah saya langsung nyamperin. Nah ayah saya begitu lihat orang yang butuh duit, itu harga akiknya berapa, dibeli. Jadi dibeli. Kalau pulang ke rumah saya bilang, bah itu akiknya berapa harganya? Sekian. Dijual lakunya berapa? Sekian. Itu lakunya sekian tuh lebih murah dari pembeliannya. Jadi kalau dijual nggak mungkin untung. Nah saya nanya, lah kenapa dibeli gitu? Jawabannya, kesian tuh yang jual butuh buat beli beras, buat beli gula, buat keluarganya. Buat keluarganya. Nah terus muncul komentar Pak Novel nih yang waktu itu bodoh, sekarang ya masih bodoh. Komentarnya begini, bah kalau caranya gini lah kapan sugih? Kalau caranya begini kapan sugih, kapan kayanya? Lawang jualan nggak pernah untung gitu ya, rugi dan dibagi-bagikan ke orang. Jawabannya kau tidak tahu. Ya kau tidak tahu. Cuman ketawa gitu. Itu ayah saya itu. Nah kemudian kalau punya uang, ya hobinya naik sepeda ontel, yang kemudian nanti beralih ke sepeda listrik gitu ya. Naik sepeda ontel, jalan-jalan ke kampung-kampung. Saya nanya, bah ngapain ke kampung-kampung itu? Temennya bapakmu banyak. Temennya bapakmu banyak, dan banyak yang nunggu bapakmu. Nah itu saya tidak paham maksudnya, banyak yang nunggu bapakmu. Ternyata ke kampung-kampung itu main ke rumah temennya orang-orang susah-susah gitu ya. Ya orang-orang susah-susah, orang umut-mumet gitu. Ya duduk di situ, ayah saya disuguhi kopi atau teh, ya selesai uang yang ada ditinggalkan di situ. Nih buat beli beras, nih buat beli gula. Nah, itu yang dilakukan, yang anaknya nggak ngerti gitu ya, yang anaknya nggak ngerti. Ya taunya nanti setelah meninggal teman-temannya pada cerita ya seperti itu. Ya kalimat ayah saya, kau dak tahu. Senangnya idkhalul surur, nyenengkan orang. Nanti tanya sama keponakan-keponakan ibu saya itu. Ya, dulu rumah saya itu kumpulan orang mumet sampai sekarang. Rumah saya itu ya, kumpulan orang mumet. Jadi di Majelis Ar-Raudhah itu, ini relawan-relawan itu rata-rata mumet semua itu. Kalau udah masuk Raudhah mumetnya hilang. Kumpulan orang mumet. Nah ini orang-orang mumetnya udah ketemu ayah saya, pusingnya hilang. Karena dikasih cerita orang-orang soleh, kasih cerita dulu waktu ketemu Habib Soleh Tanggul seperti apa, kasih cerita waktu ketemu Habib Fulan seperti apa, kasih cerita waktu ketemu Kiai Fulan seperti apa, macam-macam ceritanya, dari mulai cerita wali-wali sampai cerita orang-orang ruwet gitu ya, yang bisa membuat ketawa. Sehingga setiap yang ketemu itu kesannya apa? Kalau ketemu Habib Muhammad ini pusing hilang. Kalau ketemu ya, nah pulang wallahu a'lam. Jadi kalau ketemu pusingnya hilang. Idkhalu surur, senangnya menyenangkan orang ya, menyenangkan orang dengan bisanya. Ayah saya bukan orang kaya, melarat pol. Ya, dalam ekonomi memang ya melarat pol, susah. Wong saya itu juga ngedepin bagaimana ayah saya didatangi yang waktu ngontrak rumah, yang punya rumah nagih kontrakan 2 tahun belum dibayar itu. Karena enggak ada yang bisa dibuat bayar, itu saya ngedepin, itu rasanya saya jadi anak, ya Allah gitu ya. Pengennya bisa bantu ya, masih sekolah ya, walaupun saat itu ya sudah cita-cita ini pengennya saya yang bereskan semua, itu niat itu penting. Subhanallah,
setelah akhirnya saya kerja dakwah, kerja jualan buku kan ada duit. Itu ayah saya kalau nggak punya uang cuman ngomong dengan kode, kantongnya perlu diisi. Ya, hagil jeb, ya jatahnya kan kantong. Saya nanya, Pak itu ada uang ambil di dompet? Enggak, kau ambil kenua. Lah berapa? Ya terserah kau. Segini kurang atau cukup? Ya cukup. Kalau saya kasih lebih enggak mau. Ya, ternyata habis itu keluar muter lagi. Ya dibagi-bagikan. Ya ternyata dibagi-bagikan itu semua bukan untuk ayah saya. Tapi itu adalah untuk anaknya, yaitu untuk saya. Jadi sedekahnya itu bukan diniatkan untuk dirinya, tapi untuk saya, untuk adik saya, ya untuk keluarganya. Diniatkan seperti itu. Nah, sampai akhirnya menjadi satu hal dalam diri saya adalah ilmu yang mahal dari ayah saya, itu ilmu yakin. Muhammad. Yang sering orang dengar Habib Novel pakai ilmu Muhammad itu saya dapat dari ayah saya. Ini saya mau cerita nih. Yang tadi rahasia satu sudah terungkap ya. Habib Novel sempat ngomong, "No ngene cara ini kapan sugih?" kan begitu ya. Nah, kau tidak tahu ya. Subhanallah. Saya kan akhirnya bangun majelis ya. Majelis berkembang, bangun beli tanah. Terus tanah itu dibangun jadi musola 3 lantai. Nah itu gajian tukang setiap hari Sabtu waktu itu ya. Gajian tukang setiap hari Sabtu itu sekitar 30 juta. Gajian tukang. Belum lagi tagihan material, puluhan juta. Hari Sabtu itu harus ada. Nah kalau malam Sabtu pengajian, ajib ya. Malam Sabtu pengajian, Sabtu harus bayar gajian. Nah itu seringkali malam Sabtu gak ada duit. Jadi saya ngajar orang-orang itu wajah saya ceria gitu ya. Itu yang mandang mumetnya hilang. Sebetulnya yang ngajar lagi mumet juga itu ya. Cuman kan saya punya ilmu mikir. Hari Sabtu harus bayar hutang sekian puluh juta. Dan karyawan ini tukang-tukang kan butuh duit untuk keluarganya. Jadi nggak mungkin saya kemudian karyawan utang dulu kan nggak mungkin. Kalau toko material mungkin masih bisa ditunda seminggu. Tapi kalau karyawan nggak mungkin bisa. 20 juta, 30 juta. Nah saya Jumat malam kan jam 8 harus ngajar. Waktu itu saya masih tinggal di rumah ayah dan ibu saya. Di sebelah utaranya Majelis Ar-Raudhah. Jam 8 harus ngajar, tapi jam setengah 8 saya pulang ke rumah. Saya duduk gitu. Nah ayah saya lihat saya itu, namanya bapak ya. Ini bapak, namanya bapak. Lihat anaknya itu, walaupun anaknya wajahnya ceria, langsung ngomong, mikir apa kau? Mikir apa kau? Saya bilang, tidak ada yang tak pikir Pak. Tidak ada yang tak pikir. Padahal ini lagi mikir, ini besok ini 20-30 juta, ini duitnya dari mana ini? Buat gaji karyawan ini ya, duitnya dari mana? Tapi ayah saya ngomong, kau mikir apa? Tidak ada yang tak pikir Pak. Ayah saya itu enggak percaya, langsung mengeluarkan satu kalimatnya orang-orang soleh. Iqta' bil yakin, iqta' bil yakin, hapus semua keraguanmu dengan keyakinan. Ya, Allah pasti akan kasih kamu rezeki. Enggak mungkin enggak dapat, pasti dikasih Allah rezeki. Karena bapakmu tiap malam gak pernah tidur, doakan kamu. Ini keren nih. Sekarang banyak bapak yang gak tidur cuma doakan dirinya sendiri. Iya, doakan dirinya sendiri. Banyak ibu yang gak tidur, tapi curhat sama Allah mencurhatkan suami. Gak mikir bagaimana anak keturunannya. Ini ayah saya bilang, tiap malam bapakmu tuh gak tidur, itu kalau doakan kamu, artinya doakan saya, doakan adik-adik saya, doakan kakak saya ya, didoakan oleh ayah saya. Iqta' bil yakin. Itu saya seperti ditempeleng ya pakai gunung itu, plong itu kepala saya. Kok masih punya seakan-akan punya rasa ragu. Besok nih bayarnya bagaimana? Nah, sejak hari itu saya semua keraguan saya hilang. Ya, Iqta' bil yakin. Pokoknya besok ada. Karena tukang itu datang bawa rezekinya sendiri. Saya cuma ngantarkan rezekinya tuh tukang, ya saya tinggal minta sama Allah Ta'ala, berangkat ngaji tambah semangat, ya utang lunas, padahal ganti utang. Ya mudah-mudahan begini, ya insya Allah yakin, subhanallah, besok Sabtu pagi itu ya, selalu ada solusi. Selalu ada solusi, selalu ada rezeki yang datang untuk membayar gajian tuh tukang.
Dan alhamdulillah bangunan pun terselesaikan. Iqta' bil yakin. Nah ini sengaja saya cuma tidak mau ngomong banyak-banyak. Tidak mau ngomong banyak, tapi kalau Anda menyaksikan tayangan ini sekarang ini, kalau Anda tidak mendoakan ayah saya, tak coret dari daftar murid saya. Canda. Jadi kalau Anda memang sayang sama saya, ya cinta sama saya, doakan almarhum ayah saya. Meskipun cuma sekali, khususnya malam hari ini. Kirimkan Fatihah untuk Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus ya. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus. Kalau repot Al-Fatihah ila ruh, bapaknya Habib Novel, selesai. Udah paham alamatnya itu, malaikat paham ya. Allah Maha mengetahui. Al-Fatihah seperti itu. Kalau jenengan tambahi dan seluruh leluhur dan keluarganya lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi. Saya cuma minta itu, doakan almarhum ayah saya dan doakan ibu saya panjang umur, sehat wal afiah, senang terus bahagia. Itu yang paling pokok. Otomatis nanti kalian juga dapat dari malaikat. Walaka mithlu, wong aku gak eruh. Saya kan di rumah gak ngerti yang doain orang tua saya siapa. Berarti kan doa tanpa pengetahuan mustajab, ada malaikat yang ngomong, kamu juga dapat yang sama. Artinya orang tua Anda juga akan didoakan oleh malaikat. Nah, terakhir. Ini terakhir urusannya masalah mumet. WA yang masuk ini WA curhat. Macam-macam nih ya, WA curhatnya itu beraneka ragam curhat. Ya, aneka ragam curhat. Baik masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, ya masalah yang begitu-begitu. Pokoknya masalah yang ruwet. Nah, saya akan bacakan contohnya ini. Ya, mudah-mudahan belum saya hapus. Saya kalau WA ruwet langsung del. Kirim ruwet terus blokir. Karena kita nggak mau denger curhat. Kalau curhat terus gitu kan ya, nanti mengganggu kesempatan yang lain. Nah, coba nih yang belum kehapus mana ya? Mudah-mudahan ketemu yang belum kehapus. Nah, ini yang tadi lagi respon Fatihah masuk ini. Bismillah. Sambil menunggu ya, silahkan kopinya diminum di rumah masing-masing. Bismillah. Ini sudah pada dihapus soalnya. Ya, ini contoh sederhana ya. Minta amalan agar rezeki lancar dan hutang lunas segera. Makanya tunggali. Sudah ada itu amalannya, tinggal diamalkan. Ya, tinggal diamalkan. Bismillah. Ini ada lagi. Beb, ini nomor saya yang baru, sudah saya ganti. Saya nggak akan tulis yang neko-neko lagi, nggak akan curhat aneh-aneh lagi. Tolong ini jangan diblokir ya Beb, gitu ya. Ada yang buat dialog imajiner. WA saya terus dialog imajiner. Ya, seakan-akan saya itu jadi suaminya. Ada itu, blokir. Iya, cuman seakan-akan blokir. Nah, lagi ini banyak ini macam-macam. Ya, ini ada lagi yang utangnya banyak, setelah baca sholawat hatinya tenang, alhamdulillah. Utangnya belum lunas tapi. Macam-macam, Masya Allah. Minta ijazah mudahkan rezeki. Ya, macam-macam ya.
Ada yang gini, Bib, WA saya kok nggak dibales toh Bib, kok cuma dibaca, Bib, kok cuma dibaca, kok nggak dibales, telepon, video call gitu ya, ada. Assalamualaikum Habib, mohon solusi dan doanya. Saat ini saya sedang diuji oleh Allah. Saya sakit tak kunjung sembuh Bib, panas, dingin dan batuk. Wah, ciri-ciri COVID ini. Obat yang dari klinik sudah habis, kadang saya pakai obat warungan, alhamdulillah enakan, tapi begitu esoknya kumat lagi, panas dan batuknya, mohon Bib pintar doanya, apa buat sakit saya ini Bib. Nah, ini namanya sakitnya sakit was-was, sakit was-was, penyakit itu kadang dari pikiran, ya dia berobat ke dokter, kalau mau tahu yang jelas berobat ke dokter, jangan sembarangan minum obat, bahaya itu nanti, bisa salah obat jadinya penyakit juga. Sabar pemirsa, ini baru tanya. Ada tadi yang curhat terbaru. Habib, ini untuk menutup contoh ya, menutup contoh yang saya ingat. Habib, saya sudah gagal nikah 3 kali. Ya. Karena orang tua saya selalu kalau saya punya suami disuruh pisah sama suami saya. Terus pesan orang tua saya kalau cari suami yang sugih, yang kaya. Jadi teman-teman di Raudhah, ya siap-siap kalau kamu nggak kaya bisa jadi mertuamu begitu ya. Naudzubillah min dzalik ini. Ini kasus di masyarakat. Artinya saya memang sering kali tidak menjawab kawan-kawan, karena kalau saya jawab satu-satu nanti dijawab lagi, dijawab. Akhirnya saya cuma ngobrol sama orang yang kirim WA, waktu saya akan habis. Saya baca itu untuk menampung banyak hal. Ada orang ngasih masukan, ada orang yang nunjukkan masalahnya, semuanya manfaat, ya semuanya manfaat. Karena saya jadi tahu apa toh sebetulnya yang lagi dihadapi oleh masyarakat di Indonesia ini khususnya apa gitu. Dan kira-kira solusi terbaiknya apa. Nah sekarang saya mau ngasih jawaban, simple, gampang untuk semua problem dan semua masalah. Hidup di dunia itu sudah dikasih tahu, nggak enak. Hidup di dunia itu nggak enak, mau enak hidupnya di akhirat, kan begitu ya. Dunia ini tempatnya ujian. Ujian itu ya mesti ya ujian, paham ujian kan ya? Ujian. Nah terus gimana caranya biar jadi enak hidup di dunia? Gampang. Hidup dunia ini bisa jadi enak, caranya gampang. Caranya bagaimana? Enak nggak enak itu kan tergantung hati toh. Betul enggak? Tergantung hati. Contoh, orang mancing. Kamu lihat orang mancing di tengah laut, diem begini kena ombak, kapalnya terhuyung-huyung gitu ya. Kemudian anginnya yang menerpa kencang. Kamu lihat orang mancing seperti itu, kira-kira enak atau enggak enak itu? Buat kamu enggak enak ya? Buat yang mancing, enak pol. Semakin ke tengah, semakin enak. Semakin goyang kapalnya, semakin asik. Kenapa? Hati. Masalahnya di hati. Orang tidur di pinggir jalan, kamu lihat dia enak atau enggak enak? Enggak enak. Tidur di pinggir jalan, di emperan toko, enggak enak. Tapi yang tidur, kata orang Jawa, angler atau enggak angler itu? Nyenyak atau enggak nyenyak? Nyenyak. Buat yang tidur enak atau enggak enak? Enak. Masalahnya di mana? Di hati. Masalahnya di hati. Contoh lagi, orang makan nasi pakai garam, enak enggak? Mungkin buat kita yang biasa makannya model macam-macam, nasi pakai garam, rasanya apa? Rasanya apa? Buat saya dulu yang waktu kecil, favorit saya nasi pakai garam. Dan saya makannya di rumah tetangga, di pabrik, karyawan pabrik itu. Kalau makan bareng sama anaknya. Kalau udah nasi pakai garam itu saya senengnya luar biasa. Jadi kalau pulang ke rumah saya minta nasi pakai garam. Masalahnya di mana? Hati. Masalahnya di hati. Jadi semua masalahmu itu sebetulnya mau hidupmu itu kelihatan susah, mau hidupmu kelihatan bahagia, itu kuncinya enak gak enak ada dalam hati. Jadi kalau hati kita buat enak jadinya enak. Punya suami ngomelan, enak enggak? Tanya sama istri-istri itu. Suaminya ngomelan, enak enggak? Jawabannya ya gak enak. Punya istri cerewet, nyebut uang terus. Ini uang enggak Pak? Mana uangnya? Punya enggak? Sana kerja.
cerewet yang luar biasa, yang diurus duit, enak nggak? Nggak enak. Punya istri cemburuan, Masya Allah. Telepon masuk, siapa itu telepon itu? Masya Allah. Ya kan? Siapa itu telepon? Itu lagi lihat apa? Punya istri cemburuan dan punya suami cemburuan, enak enggak? Itu kan karena cinta ya, tapi enak enggak begitu? Hah? Nggak enak kan ya? Nggak enak, sedikit-sedikit gerak serba salah semua, geraknya semua salah. Semua yang nggak enak itu jadi enak karena hati. Nah gimana caranya hati ini bisa menjadikan semua yang nggak enak jadi enak dan yang enak tambah enak? Caranya bagaimana? Hatinya dikenalkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya dikenalkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar hati kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak caranya. Salah satunya ya hatinya ini dikasih tahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kasih tahu. Nah, enggak mau ngasih tahu hatinya kok. Hatinya akhirnya Tuhanku duit, Tuhanku kekuasaan, Tuhanku adalah ketenaran, Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Lupa hatinya, Tuhanku makan enak, Tuhanku gitu. Hatinya menyuarakan itu, maka kasih tahu la ilaha illallah. Enggak ada Tuhan kecuali Allah. Yang bisa cuman Allah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, nal kafi. Kafi lin kafi kafanal kafi wa ni'mal fi alhamdulillah. Kasih tahu hatinya, hanya Allah yang bisa nyukupin. Hanya Allah. Kalau udah hatinya dikasih tahu terus lama-lama hatinya tahu. Begitu hatinya tahu semua yang dilihat orang enggak enak jadinya enak. Makanya orang-orang soleh itu dipandang orang aneh. Lu sakit kok yo mesem senyum gitu. Ditanya, "Bapak ini sakit?" "Iya." "Lah kok senyum kenapa?" "Alhamdulillah." "Lu alhamdulillah gimana?" "Lah ini dosa saya dihabiskan sama Allah enggak pakai repot, enggak pakai istighfar, pakai dosa saya habis." Jadi pangkat saya juga naik. Ini saya menikmati ini, alhamdulillah, itu yang pertama. Yang kedua, istri saya tambah sayang sama saya, Masya Allah. Kepala saya dibelek-belek, Masya Allah. Ditanya, mau makan apa? Diperhatikan. Ya takut suaminya berangkat duluan. Ya. Takut suaminya berangkat duluan. Saya jadi perhatian nih, teman-teman saya itu yang tadinya enggak bayar utang, akhirnya pada bayar. Ya, akhirnya pada bayar karena kesian sama saya. Alhamdulillah, banyak nikmat dalam sakit. Tapi jangan minta sakit. Ini kan lagi makomnya sakit, disyukuri, dinikmati. Mudah-mudahan dapat nikmat sehat. Dan Allah ngajarin kita itu di dunia suruh minta yang enak. Jangan sampai Anda berdoa ngucap yang gak enak. Ya Allah, udah utang gak lunas gak apa-apa ya Allah. Yang penting anak saya sehat. Keliru. Hutang gak lunas gak apa-apa, yang penting anak saya sehat. Nah, ngomong sama Allah, ya Allah sehatkan anak saya, lunaskan hutang saya. Kan gitu bisa toh. Kenapa ngomong yang gak enak gitu loh. Coba cek itu. Allah ngajarinnya bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah beri kami di dunia yang enak, hasanah, baik segala hal. Di akhirat juga baik. Lindungi kami dari siksa api neraka. Nah ini kok yang dipikir, dah ya Rob ngontrak rumah, kalau tidak bisa beli ngontrak juga enggak apa-apa ya Allah. Udah ngontrak ya Allah. Nah kenapa mikirnya ngontrak? Lah kok minta ya Allah, ya sekarang lagi ngontrak, minta rumah ya Allah. Gitu loh mentalnya itu, mental yang enak-enak. Ya jangan seperti teman saya ini, teman saya itu. Doa mau nikah itu ya, pengen punya istri, ya Allah kalau nggak ada yang cantik, sedang-sedang juga nggak apa-apa ya Allah. Ya. Kok nanggung gitu doanya ya. Nah, bisa minta yang enak, ya Rob beri saya gadis cantik, jelita, solihah. Kan gitu, nyeneng nontonnya akhirat, kan enak itu. Mintanya gitu, ya Rob beri saya suami yang tampannya kalau nggak bisa seperti Habib Muhammad, ya minimal pokoknya turun 50% gitu. Aku nanggung gitu. Mintanya ya Rob bisa suami yang lebih tampan dari Habib Muhammad. Ya kan Habib Novel gitu. Oh ya, gaya. Itu canda ya biar enggak stres malam-malam ini biar enggak stres. Minta yang lebih. Jangan minta yang
kurang. Minta karena yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gudangnya Allah itu enggak akan habis. Enggak akan habis. Kalau minta yang lebih. Kalau minta yang lebih. Minta yang lebih. Jangan minta yang kurang ya. Jangan minta yang kurang. Nah Allah Maha memberi. Nanti kalau udah hatinya kenal sama Allah, jadinya pede minta. Jadinya pede minta. Kalau udah pede minta itu jadinya asyik. Jadi hobinya minta. Ya Allah minta ini, ya Allah minta ini, ya Allah minta ini. Nanti mungkin ada pasangan hidup yang komentar. Yang kemarin saja belum diberi kok, sudah minta yang lain lagi. Ada itu yang usil gitu ada. Ya belum kenal Allah hatinya, wajar. Hatinya belum kenal Allah. Yang kemarin belum diberi kok sekarang udah minta yang lain lagi. Wah aku enggak minta sama kamu kok minta sama Allah. Sudah dikasih sama Allah, makanya aku minta yang lain lagi. Lah mana? Belum nyampe. Ya ditunggu. Belum nyampe, ya ditunggu. Minta terus, minta. Ud'uni astajib lakum. Nah itu kunci menghapuskan segala kesusahan. Hatinya dijadikan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah kenal Allah semuanya jadi enak. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada. Mohon maaf ini saya nggak bisa ngomong banyak-banyak karena perut sudah lapar, saatnya makan malam. Ini beberapa santri sudah ngelirik saya sambil pegang perutnya gitu ya. Kasih kode keras gitu kan ya. Perut lapar ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini manfaat, khususnya bisa manfaat untuk yang berbicara dan kita-kita yang mendengarkan ya. Sebelum saya tutup nih, saya ada pesan. Nah, pesan untuk teman-teman saya, dimanapun Anda berada, jangan lupa ya untuk ya kalau berkumpul dengan masyarakat yang lain dimanapun berada, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan pribadi masing-masing. Nomor 1, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan itu kalau untuk orang biasa. Tapi kalau kita yang berilmu, pakai masker, jaga jarak, rajin wudu. Itu zahir. Ada satu lagi. Nah, ini yang satu lagi ini yang saya lihat biasanya di jalan-jalan kalau di Jakarta, di beberapa daerah itu ya. Ada satu lagi. Masalah apa itu? Imannya. Imannya juga harus dikuatkan. Nutrisi imannya. Nanti kalau rohnya itu kuat, badannya jadi sehat. Rohnya dikuatkan. Bagaimana cara menguatkan roh? Ya, kalau dulu baca Al-Qur'annya kurang banyak, sekarang diperbanyak. Kalau dulu zikirnya kurang banyak, sekarang diperbanyak. Biar rohnya kuat. Kemudian apa? Jangan lupa, perbanyak makan sayur-sayuran, buah-buahan ya. Yang seger-seger gitu. Buah-buahan biar sehat. Dan air minum, jangan kurang minum air. Jangan kurang minum air. Upayakan rajin minum air hangat. Ini yang suka air es gitu ya. Ya, silahkan minum air es, tapi air hangatnya diupayakan ditambah. Insya Allah nanti badannya akan semakin sehat. Banyak yang nanya sama saya, Habib kok hampir 2 minggu enggak live, enggak live lagi, enggak kajian di dunia maya. Kenapa? Jawabannya adalah saya lagi belajar dan saya lagi mengajarin. Saya udah upload Al-Hikam itu 2 episode ya, dan durasinya hampir satu jam. Itu kalau dipelajari betul di dalamnya banyak ilmu. Tapi saya lihat itu penontonnya baru sekitar 20-30 ribu. Padahal subscriber saya itu 565 ribu lebih kalau saya nggak salah lihat. Tapi yang nonton baru 20-30 ribu. Nah itu kan sayang, berarti kan saya harus belajar lagi. Gimana caranya? Minimal itu 30% subscribernya itu nonton gitu. Kenapa subscribernya 500 ribu lebih kok yang nonton nggak sampai 10%? Nah ini kan berarti kan kegagalan buat saya. Jadi saya belajar gimana caranya biar nanti kalau saya ngajar itu sekali ngajar yang nonton misalnya dari 500 ribu diambil 30%-nya 150 ribu kan manfaat, bukan cari duit, mau enggak ada iklannya kok, enggak ada iklannya, enggak dapat serupiah pun dari YouTube, enggak ada sama sekali. Tetapi saya pengen ilmunya manfaat, ya, ilmunya berkembang terus.
Ya mungkin, mungkin tempat syutingnya kurang bagus, mungkin wajah saya kurang menarik, saya pelajari itu ya. Kalau wajah saya kurang menarik berarti mungkin semirannya harus lebih rajin kan gitu kan ya. Apa gitu. Apa yang kira-kira bisa membuat menarik? Saya belajar nih 2 minggu ini. Nah insya Allah nanti saya akan tunjukkan hasilnya ya beberapa hari lagi. Apa yang akan saya tampilkan untuk Anda semua? Karena saya juga belum tahu. Ya, cuman baru cita dan baru belajar. Nanti berapa minggu lagi insya Allah ada sesuatu perubahan sedikit dalam kajian yang mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik untuk orang banyak. Yang judulnya tetap jujur, ya kadang kan judulnya enggak jujur ya. Judulnya itu buat orang baca, setelah dibaca isinya ternyata 180 derajat berbeda. Pernahkah Anda terjebak seperti itu? Oh sering, ya. Ya itu namanya teknik untuk menarik orang agar mau lihat konten kita. Boleh-boleh saja, tapi saya tidak mau buat orang gelo, tidak mau buat orang kecewa. Judulnya sesuai dengan isinya. Judulnya biasa-biasa saja, tapi bagaimana cara orang menarik? Yang mau kasih ide dan saran, silahkan langsung kirim pesan ke WhatsApp saya 0812280600916 atau di kolom komentar YouTube ini tulis saja komentarnya dan saran-sarannya. Insya Allah yang bisa saya jalankan dan tim saya menyetujui, karena saya punya tim di antara namanya Mas Hamdani yang rambutnya alhamdulillah kalau dibuka itu mirip perempuan dari belakang ya. Mas Hamdani, ada Mas Rio, ada Mas Seto. Nah, ini 3 tim inti ini bersama Habib Muhammad juga tim saya itu beliau. Saya juga timnya beliau, kami saling tim dan tim. Nah, ada saran-saran nanti bisa kita diskusikan bersama. Jazakumullah khairan katsira. Dan pesan terakhir jangan lupa setiap habis sholat doakan orang tua kita masing-masing. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa? Karena Allah tidak akan memutuskan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mau mendoakan kedua orang tuanya. Jazakumullah khairan wal afu minkum, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.